yang di bawah pohon itu mungkin ya pusaka atau benda apa itu nggak tahu saya. Ada burung, kalau terbang di atas itu bisa turun jatuh. Ada kendaraan apa itu jatuh. Hewan apapun yang melintas di atas dari makam Mbah Proyo Menggolo ini jatuh, seperti burung, kupu, bahkan pesawat yang melintas di atas ini jatuh gitu Pak ya? Iya, iya, iya. Ya, selamat siang Pak. Bapak Bisa diperkenalkan Pak nama dan alamat dari lokasi punden ini Pak? bisa. Ya, monggo, Pak. Nama saya Bapak Kemat Puribe, alamat Puris Manding, desa Puris Manding, Kecamatan Pelandaan. Niki punden ten Puribe niki namine Mbah Proyo Menggolo. Ya, seperti apa Pak? Saya mendengar cerita tentang punden yang ada di atas perbukitan ini yang sangat viral di wilayah Jombang ini. Ya memang dulu-dulunya itu masih berupa hutan rumbuk. Nah lama-lama ada orang yang menemukan namanya seorang itu Bapak Kuwi antarane Bapak Genawi itu Mbah Yud Tiyik Rumiyin daerah mriki Rumiyin. Nah menemukan ini titik lokasi pertanyaan, lokasinya itu di tempat wilayah Majikan SBPT. Nah itu yang menemukan dulu itu adalah Bapak Kuwi antara Bapak Genawi, mungkin itu ingat sejarah dulu. Nah lalu dipembersih, lalu dihormati, lalu pokoknya difokuskan lah. Akhir-akhirnya kok ternyata ada burung, kalau terbang di atas itu bisa turun jatuh. Ada kendaraan apa itu jatuh, ada kupu jatuh kalau di atasnya. Nah lalu suatu saat ditanya-tanya namanya itu kali Mbah dulu saya itu Mbah Tuwi antara Mbah Genawi itu namanya Mbah Proyo Menggolo. Mbah Proyo Menggolo ya? Ya, Mbah Proyo Menggolo. Nah, itu sejarah dulu. Nah, lalu lama-lama ada orang yang minat ke sini membersihkan. Akhir-akhirnya itu tambah terang, tambah bersih lah, tambah ada yang tambah maju, ada perubahan, jadinya begini ini. Jadi awal dulu ditemukan itu berupa apa, makam gitu Pak ya? Berupa batu dua. Berarti batu itu batu nisan gitu maksudnya? Enggak, batu itu enggak tulisan, batu itu sementara seperti ada makam lah. Nah tuh. Ini yang saya tanyakan kan, di sini kan terlihat ada makam Mbah Proyo Menggolo ya? Ya. Ketika tempat ini ditemukan, itu awalnya ditemukan dua buah batu yang mungkin itu batu nisan dari Mbah Proyo Menggolo ini. Ya. Tadi jenengan ceritakan bahwa awal ditemukan tempat ini, ketika ada hewan apapun yang melintas di atas dari makam Mbah Proyo Menggolo ini jatuh, seperti burung, kupu, bahkan pesawat yang melintas di atas ini jatuh gitu Pak ya? Iya, iya, iya. Iya, Pak, ini cerita pesawat yang jatuh. Jenengan mengalami sendiri atau cerita dari turun-temurun gitu? Turun-temurun, cerita dari turun-temurun. Berarti pesawat di zaman Belanda gitu Pak ya? Mungkin. Ya. Nyata benar-benar ketika melintasi tempat ini pasti jatuh. Iya. Dan mungkin sampai sekarang Pak ya, seandainya Mungkin. ada pesawat lewat sini pasti jatuh ya? Mungkin. Terus Pak, tempat ini kan sudah permanen ya, sudah bagus. Ini yang membangun dari warga, dari perangkat desa atau ada donatur lain yang membangun tempat ini Pak? Warga, maksudnya itu yang minat jadi kepala desa itu mungkin ya,
punya ajar gitu. Nah, sedikit gitu ada perubahan gitu. Oh gitu. Yang sudah dikabul-kabuli itu. Jadi selain tempat ini merupakan tempat mistis yang ceritanya seperti itu tadi, ternyata tempat ini juga dipercaya dan diyakini oleh sebagian orang ketika ritual di lokasi dan di tempat ini atau di pesarean atau apa ini, pesarean ya? Iya, pesarean. Pesarean ini hajat mereka bisa terkabul. Bahkan ada lurah yang dulu waktu mau menyalonkan ke sini akhirnya terkabul dan membangun tempat ini. Oh gitu Pak ya. Ada cerita lagi Pak, ini semakin penasaran, semakin kesini semakin penasaran ini tentang mistis dari tempat ini Pak. Ya ceritanya dulu ada orang yang nyepi, dulu kan ada permainan togel. Ada yang nyepi ke sini, terlalu di sini tidak menerima dan dikasih apa-apa, lalu orangnya dibuang ke tempat jurang itu sebelah itu. Belakang itu buang. Iya. Belakang ada jurangnya. Boleh dilihat itu. Jadi ada orang yang malam ya? Iya, malam nyepi atau ritual di sini, minta togel. Tidak diterima, langsung dilempar ke jurang itu orang. Iya. Bangun di jurang. Berarti kan dilempar. Apa dipindah nggak tahu gitu. Itu Pak ya. Intinya boleh ya, semua kan lantaran Pak ya, lantaran dikembalikan lagi hanya Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang memberi izin atau mengabulkan. Lantaran tempat ini orang datang ke sini selagi tujuannya itu bagus dan baik serta benar, banyak yang terkabul gitu. Karena ya maaf ya, ini kan togel kan menyimpang. Mbah siapa, Suryo Menggolo siapa? Ya, Suryo Menggolo itu nggak menerima orang yang minta rezeki lantaran seperti itu, akhirnya dibuang gitu Pak ya. Itu orang mana Pak yang dibuang itu Pak? Orang sini atau orang sini? Orang sini juga? Iya. Oh gitu. Dan yang coba gitu. Dia dilempar di jurang, itu bangun sendiri atau ditolong orang? Bangun sendiri. Kepagian itu bangun sendiri. Geng. Berarti cerita gitu ya. Aku minta togel di sana, dibuang di jurang gitu. Iya gitu. Masya Allah. Memang ya ada orang nyepi ke sini, sudah diketahui itu. Kasaran itu ada hantunya lah, hantu. Seperti apa itu Pak hantunya Pak? Penunggunya. Ya, penunggunya. Wujud apa itu Pak? Baik penunggunya itu. Ya ramah-tamah gitu. Sosok apa itu? Sosok orang tua, pakai udeng lah. Bajunya hitam. Surban ya. Ya Mbah, di sini kan ada 2 makam ya. Mungkin yang satu yang sudah pasti ini kan makamnya yang Suryo Menggolo, yang satunya itu barangkali jenengan paham makam siapa? Ya yang satunya itu mungkin barangkali itu istrinya, saya nggak tahu, mungkin istrinya Pak. Mungkin istrinya gitu ya. Jadi memang ada 2 makam di sini, yang satu yang Suryo Menggolo dan diduga yang jenengan duga dan jenengan ketahui itu makam istrinya gitu. Di sebelah dari makam yang Suryo Menggolo ini kan ada pohon kudu keras ya kalau nggak salah ya. Kudu keras. Pohon kudu keras itu kan identik dengan katanya ini sebuah tetenger untuk memasuki gerbang atau pintu gaib di alam alam gaib itu ya. Nah di bawah pohon itu kan ada seperti makam. Yang jenengan ketahui makam atau apa Pak? Yang saya tahu mungkin itu yang di bawah pohon itu mungkin ya pusaka atau benda apa itu nggak tahu saya. Cuma gitu aja. Oh gitu. Jadi makam pusakanya dari yang Suryo Menggolo itu dimakamkan di situ dan sering juga di apa diuri-uri di situ ya. Orang suku atau orang apa gitu ya di situ. Oke. Nggih Pak. Kalau saya lihat ini makam ya. Ini sebenarnya menghadapnya kemana? Bujurnya atau mujurnya kemana ini makam ini? Makam ini mujurnya itu ke ada barat timur ya Pak? Iya barat timur. Barat dan timur ya? Iya barat timur. Karena pada umumnya kalau makam-makam sekarang ya, makam Islam itu ke utara dan ke selatan ya Pak. Jadi ini memperkuat bahwa memang benar makam ini memang benar-benar makam kuno ya. Karena makam-makam pada zaman kerajaan yang masih belum mengenal Islam atau mungkin makam suku Kalang dan lain sebagainya, makam kuno lah, itu mujurnya ke barat dan timur seperti yang ada di sini Pak ya. Ya gitu aja yang saya sampaikan. Memang saya sudah nggak ada yang sampaikan
kepada bapak-bapak ini. Maaf Pak ya. Gitu. Oke, jadi ya terima kasih Pak ya sudah berkenan sedikit berbagi tentang ya sejarah dari tempat yang dinamakan Punden apa ini Pak? Punden Mbah Proyo Menggolo. Namanya juga Punden Mbah Proyo Menggolo, yang ada di desa Pulis Manding, Pandaan Jombang, Pandaan Jombang. Yang dimana tempat ini di samping tempat baik ya, Mbah Suryo Menggolo sosok misterius yang sering menampakkan diri pakai jubah hitam dan sorban hitam. Ternyata beliau tidak menghendaki jika ada orang yang menyalahgunakan atau memohon di tempat ini dengan cara-cara seperti mencari togel, bahkan mungkin mencari pesugihan gitu nggak diperkenankan di sini Pak ya. Oke. Nih Pak, terima kasih waktunya Bapak, semoga sehat dan sukses selalu. Amin.